Masa lalu kamu begitu pedih, Teteh. Sampai kita bertemu lagi. Akhirnya guys, Rumah Teteh part 4 juga, dimana gue bikinnya itu bener-bener penuh perjuangan karena kan di tengah perpindahan season dari Om Mamat season 3 ke season 4. Buat yang udah nanyain mulu kapan bang terakhir part Rumah Teteh tuh di DM banyak banget, beberapa udah gue balas-balasin juga. Ini akhirnya part terakhir buat kalian semua. Ceritanya bakal serem banget, makanya kalau kalian lagi di kamar sendirian mending guling jangan dipakai deh. Siapa yang setuju nanti ketika part ini selesai, Om Bri kita undang langsung nih di Om Mamat season 4. Boleh banget kalau yang setuju komen di bawah. Gue pengen lihat sampai 5.000 komen nggak? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Nah sebelum videonya dimulai guys, kita minum dulu nih yang segar-segar. Jele kolagen. Bismillah. Paling suka banget sama rasa jele kolagen yang khas banget. Udah gitu nih ada vitamin C-nya lagi, sehat buat kita. Langsung aja kalau kalian pengen beli bisa di Indomaret terdekat. Gua Fajar Aditya mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-77. Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya. Jadi guys nih berhubungan lagi 17 Agustusan, gue ngadain nih siapa yang pengen cerita horor langsung nih. Jadi langsung aja kalau kalian pengen cerita horor langsung nih, siapa tahu kalian kepilih bisa ikut nih di acara hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Gramedia Matraman. Langsung aja guys karena acara ini gratis, udah gitu yang datang bakal dapat merchandise lagi, tapi ini terbatas. Jadi duluan aja. Nanti kalian bisa cerita horor di atas panggung bareng sama gua. Langsung aja nih isi link di deskripsi gue taruh. Sampai ketemu di hari Sabtu. Kepada Inspektur Horor Tragedi Hormat Gerak. Di part sebelumnya. Kak Sisi. Sosok itu lalu menggeleng ke kiri menatap Memi. Jarak mereka kurang dari 2 meter. Memi diam, dia tahu ya kalau sosok itu bukanlah manusia. Perempuan itu tersenyum, lalu berdiri dan gak lama dia menghilang dalam gelap. Kami tidak ada niat yang jahat. Tolong jangan saling mengganggu. Karena kami juga bisa marah. Gila juga nih si Sisi, berani amat dia. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Di malam itu, Sisi bener-bener marah ya. Mungkin dia tuh capek dengan gangguan-gangguan dari makhluk halus hingga emosinya itu bener-bener memuncak. Gak lama lagi, rumah ini bakal rame sama penghuni. Tolong jangan ganggu yang lain. Lebih baik kita berteman aja, kata Sisi. Berteman? Berteman gimana coba maksudnya? Mungkin maksud Sisi nih kalau yang gue tangkap. Udahlah, kita kan dunianya beda. Lo hidup dunia lo, gue hidup dunia gue. Gitu kali ya. Malam itu pun akhirnya berlalu dengan Memi yang sedikit kaget melihat keberanian dari kakaknya. Keesokan harinya di akhir tahun, hujan emang selalu datang. Ketika Sisi dan Memi lagi asik nonton TV, tiba-tiba aja ada suara ketukan pintu dari luar. Dan ketika Sisi buka pintu, ternyata ada seorang laki-laki muda berdiri sambil tersenyum. Hai, aku Sisi, anaknya Ibu Lucy. Ada perlu apa ya? Halo, kenalkan aku Bri, seorang mahasiswa yang akan kos di rumah ini. Dan itulah awal pertemuan Sisi dan Bri di rumah Teteh.
Singkat cerita, waktu itu berlalu dengan cepat gitu guys ya. Nah, gue pernah baca juga katanya, kalau waktu itu terasa pendek, katanya kita udah ada di akhir zaman. Nah lo, Bri yang lagi ngelamun tuh nyari inspirasi pas lagi ngerjain skripsi, tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah ucapan. Mas, skripsinya udah sampai mana? Kamu, ini masih di bab 4. Doain aja ya bisa kelar dan sidang tahun ini juga. Nanti kalau udah wisuda, Mas Bri rencananya tetap tinggal di Bandung atau pulang ke kampung halaman? Kayaknya ya mau pulang kampung dulu sambil refreshing lah. Sambil mau mikirin enaknya ngapain ke depannya. Terus nanti bakal pergi dari rumah ini dong. Sisi kayaknya takut banget nih kalau kosan sepi nggak ada gua. Ahai. Bri, di situ juga keingetan tuh sama bapaknya, sama ibunya. Karena emang udah sering ditanyain dulu. Kapan coba kamu lulusnya? Begitulah nasib mahasiswa semester akhir. Malam itu, Bri, Sisi, Memi lagi ngobrol-ngobrol ceria tuh di ruang tengah. Gak kerasa ya mereka tuh udah 2 tahun lama bareng-bareng di rumah Teteh. Karena emang udah larut malam, mereka pun balik tuh ke kamar masing-masing. Sisi Memi di lantai atas, si Bri balik tuh ke kamarnya yang ada di bawah. Pas si Bri masuk kamar tuh gak lama, dia nyium ya ada aroma wangi bunga khas kedatangan Teteh nih. Di situ dia mikir ya, loh kok Teteh ada? Biasanya kan kalau ada Sisi dan Memi, Teteh gak bakal muncul. Dan gak lama setelahnya, ponsel Bri pun berbunyi. Halo, iya kenapa sih? Mas Bri, bisa ke atas sebentar nggak? Tolong ya Mas. Loh, kenapa nih anak? Kok kayak orang panik gitu? Yaudah langsung Bri naik tuh ke atas, dia lewatin lorong. Dan disitulah Bri bener-bener kaget ketika dia ngeliat ada Teteh di depan kamar Sisi. Teteh dia berdiri diem doang tuh, pakainya sama, pakai baju terusan putih dengan motif bunga. Teteh yang sebelumnya menunduk perlahan ngangkat kepalanya. Wajahnya pucat tertutup sebagian rambutnya. Dengan segala kengerian, akhirnya Bri langsung buru-buru aja tuh buka kamar Sisi. Oh masuk Mas. Teteh masih ada di luar Mas. Loh, kalian tahu juga tentang Teteh? Kita pergi keluar aja yuk Mas. Mereka semua mutusin buat pergi. Di situ Bri ngeliat Sisi sama Memi tuh benar-benar ketakutan ya ngeliat ke arah Teteh. Dan ada satu hal lagi nih yang bikin Bri itu jadi kaget. Kan sudah aku bilang jangan ganggu penghuni rumah ini. Kenapa malah diganggu? Di situ Bri ngeliat Sisi sangat emosional ya mengucapkan kata-kata itu. Mereka lalu pergi dari sana dan kumpul di satu tempat. Teman-temannya itu juga pada dikabarin karena mereka akan membuka semuanya pada malam ini. Gak lama pada dateng tuh. Awalnya Bri sama yang lain itu ngira Memi sama Sisi itu nggak tahu tentang keberadaan Teteh. Tapi ternyata salah besar. Alasan Teteh nggak gangguin yang lain kalau ada Sisi dan Memi di rumah. Ternyata karena Tetehnya gangguin mereka berdua. Setiap kita diganggu Teteh, kita selalu bilang jangan sekali-kali mengganggu yang lain. Karena kita nggak mau kalian jadi takut dan pergi meninggalkan rumah ini. Biasanya Teteh duduk di kursi kayu depan tangga. Kita pikir Teteh nggak pernah ganggu kalian. Ternyata kita salah. Disitulah semuanya baru terbuka satu sama lain. Sisi dan Memi sengaja nggak cerita supaya nggak ganggu kenyamanan yang lain. Di situ juga Bri baru sadar kalau semua penghuni rumah sudah mengenal Teteh, Teh Lena. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Masa-masa ini adalah akhir-akhir kuliah dari Bri di Bandung. Tapi justru di masa-masa inilah semua tentang Teteh perlahan-lahan makin terungkap. Khususnya ketika ada satu sahabat Bri nih yang main ke kota kembang, Rai namanya. Rencananya Rai ini akan nginep di kosan Bri selama beberapa hari karena emang dia udah lama nggak ke Bandung katanya. Singkat cerita, malam harinya Bri tuh balik ke kosan. Pas dia nyampe kamar, dia kaget. Loh, kok si Rai ini udah nyampe? Ternyata Rai ini udah datang dari tadi siang.
HP Bri emang mati dari siang karena emang dia ngira Rai ini datang di malam hari, makanya dia cuek aja. Ya udahlah, ini mungkin miskom aja gitu loh. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba si Rai ini nanya, "Bri, Tete itu siapa?" Waduh, mulai lagi nih pikir Bri saat itu. Rai cerita ya dia keliling-keliling Bandung tuh sampai jam 4 sore. Dia coba tuh nelpon Bri buat minta alamat, tapi telepon Bri nggak pernah aktif. Akhirnya Rai coba telepon tuh ke rumah kos, di mana ternyata ada yang ngangkat. Pas diangkat, suaranya berisik gitu, Bri. Akhirnya gue berhentiin dah tuh mobil gue. Terus gue telepon lagi tuh, tapi yang angkat perempuan. Karena gue ngeri salah sambung, gue matiin. Terus habis itu ya gue telepon lagi. Nah, lo tahu nggak? Yang angkat suara cewek yang sama. Dia bilang, "Ini bener kosan lu, Bri." Dan dia ngasih alamat rumah lu juga. Ya udah, gue ikutin dah. Hingga akhirnya Rai ini sampai di sebuah rumah kosan 2 lantai yang pagar hitam. Langsung aja tuh dia parkirin mobilnya. Di situ dia coba nyapa tuh, "Assalamualaikum." Tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Dia coba teleponin HP Bri, masih nggak diangkat-angkat juga. Bete lah di situ si Rai. Takutnya kan dia salah rumah apa gimana gitu. Hingga nggak lama dia tuh ngeliat ada sosok perempuan nih pakai baju terusan motif bunga. Di situ cewek itu ngaku namanya Teteh. Dia juga bilang kalau lu belum pulang dan langsung aja masuk ke kamarnya yang di bawah. Asik juga kamar lu ternyata ya. Nah, abis rebahan gue keluar bentar. Gue lihat si Teteh lagi diri di meja makan sama ada kayak wangi bunga-bunga gitu, Bri. Waduh, mampus juga nih si Rai pikir Bri pada saat itu. Bri yang penasaran terus nyimak cerita temennya itu. Pas waktu maghrib, lu belum juga pulang. Ya udah, gue keluar dah mau ngambil wudhu. Di luar gelap banget deh. Tapi lagi-lagi ada Teteh di ruang tengah. "Maaf Teh, saya mau wudhu. Kamar mandinya di mana ya?" Teteh nggak ngomong, Bri. "Makasih Teh," kata gue mah. Akhirnya sholat tuh gue di kamar lu. Cuma ya rada merinding juga pas gue sholat. Kayak ada bau bunga-bunga gitu. Allahu Akbar. Pas gue sholat berasa kayak ada yang ngikutin. Cewek di belakang. Gue kira Teteh. Tapi pas gue salam nggak ada siapa-siapa di belakang. Nggak lama lu balik dah. Di situ Bri ngeliat ya, kondisi rumah tuh bener-bener gelap dan nggak ada siapa-siapa. Yaudah Bri keluar tuh buat nyalain lampu-lampu di rumah. Bener-bener apes ini masih Rai menurut Bri dalam hati. Malamnya satu persatu penghuni rumah pada pulang tuh, ada Doni, Asep, Irwan sama Nando pada kenalan tuh sama Rai. Mereka ngobrol-ngobrol tuh di ruang tengah. Nah lepas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba si Rai nyeletuk, "Kalau kamar Teteh itu ada di mana ya?" Yang lain pada saling tengok-tengokan tuh. Langsung aja Bri jawab, "Oh itu kamarnya ada di sebelah gua." Sekitar jam 8:30 malam, Asep, Nando, sama Doni balik tuh pada ke kamar. Sisa tinggal bertiga doang tuh, Bri, Rai, sama si Irwan. Gak lama mereka ngobrol bertiga, tiba-tiba bau bunga kembali muncul. Ini wangi bunga dari mana ya? Perasaan dari tadi sore gue selalu nyium aroma bunga kayak gini. Emang di halaman belakang ada taman bunga ya? Oh, ini wangi bunga dari rumah sebelah, Rai. Mereka emang punya taman bunga di sekeliling rumahnya. Gue masuk kamar duluan ya. Udah ngantuk nih. Ya udah nggak apa-apa, lanjut besok aja. Gue juga udah ngantuk nih. Mereka semua pergi tuh ke kamar masing-masing, termasuk si Rai nih yang tidur di kamar Bri. Di situ si Rai itu terus-terusan nanya tentang Teteh. Duh, males banget nih nanggepinnya, pikir Bri pada saat itu. Hingga tiba-tiba aja si Irwan nyelono nih masuk ke kamar Bri. Dia pengen tidur di kamar Bri malam itu. Buset, nah apa nih bocah? Saat itu udah tengah malam. Rai dengar tuh dari luar kayak ada orang yang lagi ngobrol. Tidurnya keganggu ya, sampai akhirnya dia kebangun tuh. Rai coba tuh dia jalan ke deket pintu. Dia dengar-dengar lagi kayaknya ada suara perempuan lagi ngomong sendiri. Pas pintunya mau dibuka. Jangan, Rai.
Gak usah penasaran. Itu si Teteh. Biarin aja, gak usah lu ganggu deh. Untung gak jadi keluar nih orang, karena teguran Irwan akhirnya si Rai tidur lagi tuh di malam itu. Keesokan harinya, si Rai itu diajak muter-muter ya keliling kota Bandung sampai jam 10 malam, biar puas lah kalau kata Bri. Nah mereka balik lagi tuh ke kosan, ternyata kosan masih gelap. Wah kayaknya ini belum ada yang pulang dah Rai, pikir Bri. Langsung tuh Bri nyalain lampu dan masuk ke kamar. Malam itu si Rai ini ngalamin hal yang sama dengan yang sebelumnya. Di tengah tidurnya dia dengar ada suara perempuan yang lagi bicara sendiri. Kali ini Rai memberanikan diri tuh buat nguping dari dalam kamar. Awalnya dia dengar tuh cuman ada satu suara perempuan doang, tapi ternyata ada suara lain yang ngikutin, yaitu suara laki-laki. Rai buka tuh pintu pelan-pelan. Di ruang tengah, Rai itu lihat ada Teteh yang lagi duduk di ruang makan. Di depannya berdiri laki-laki dengan perawakan tinggi besar, kemeja putih, celananya itu hitam panjang. Mereka terus-terusan ngobrol. Si Rai bukannya tidur, dia malah pura-pura jalan ke sana. Bener-bener kepo banget nih orang. Di situ si Rai itu denger ya, kayaknya mereka berdua ini lagi berantem. Ini juga yang bisa dibilang disebut kepo yang berujung cilaka. Rai terus jalan ya hingga posisinya itu semakin dekat dengan tempat Teteh duduk. Dia perhatiin juga ya, sepertinya nih yang lagi ngobrol sama Teteh tuh suaminya deh. Karena emang mereka tuh kedengeran lagi ngobrol tentang rumah tangga. Saat itu Teteh juga kelihatan beberapa kali mengusap air matanya. Nada bicaranya itu juga kayak orang lagi sedih banget, seperti orang menahan emosi. Karena Rai yang tidak enak mendengar itu, dia lalu balik ke kamar. Dan setelah inilah semuanya tentang Teteh baru diketahui. Sebelum lanjut biar nggak seret, kita minum dulu guys. Jelly kolagen. Suka banget gue sama rasa jelly kolagen, segar-segar gimana gitu. Apalagi ini udah ada logo BP POM sama MUI-nya. Langsung aja yang pengen beli di Indomaret terdekat. Saat pagi tiba, si Rai ceritain tuh semuanya ke Bri. Dia cerita kalau si Teteh itu semalam lagi berantem sama suaminya. Bri yang dengar itu langsung shock dong. Buset, nih bocah setan malah disamperin. Rai akhirnya mutusin tuh buat pulang di hari Minggu siang. Nah sebelum pulang itu, Rai kayak biasa ya, diajak sama Bri makan dulu di warung Teh Yanti. Di situ juga lah Bri baru cerita tuh semuanya ke Rai kalau Teteh itu bukanlah manusia. Jadi sebenarnya nih Rai, Teteh itu udah bukan manusia lagi. Menurut info yang gue denger, Teteh itu emang tinggal di sana sekitar tahun 80-an. Dan meninggalnya juga di 80-an tapi di akhir. Hah, jangan bercanda lu. Beneran, sengaja emang gue gak cerita biar lu gak takut. Intinya sih tapi Teteh itu gak pernah berbuat jahat. Seperti pengen berteman doang. Cuman ya kadang kemunculannya itu bikin kita takut. Gue jadi ingat waktu itu, gue nelpon ke rumah kos lu 3 kali. Awalnya kedengeran suara seperti orang berantem. Lalu yang kedua suara cewek yang ngobrol sendiri, tapi kayak orang sedih gitu. Gue denger cewek itu bilang kayak, aku tidak kuat lagi. Aku salah. Aku minta maaf. Hingga lo tau gak, pas gue nginep di rumah itu, gue denger lagi kayak ada suami istri berantem gitu. Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Tapi yang aku terima malah gini. Malah ada perempuan lain di sana. Kamu hianatin semuanya. Ini bocah kok malah ketemu yang aneh-aneh ya, pikir Bri pada saat itu. Di situ juga Bri langsung nelen ludah. Dia mikir ya, jangan-jangan Teteh selama hidupnya tuh punya banyak masalah ya, sehingga dalam rumah tangganya itu banyak kepedihan. Ya maklum lah, kalau di rumah aja kita tuh udah gak enak, pasti hidup jadi bawaannya pusing terus. Setelah mereka selesai ngobrol tuh, akhirnya si Rai ngasih sebuah buku kecil tapi udah kotor gitu ke Bri ya. Di situ Bri bingung, loh buku apa nih Rai? Buku lu? Masa ya gue punya buku diari? Gue juga nggak tahu ini buku siapa, kata si Rai. Ya udahlah akhirnya dicek sama Bri dan dia benar-benar kaget karena di sana tertulis sebuah tulisan Helena. Gak lama Rai itu balik dari Bandung. Nah setelahnya Bri sama yang lain tuh coba tuh pelajarin buku yang ditemuin sama si Rai tadi.
Setelah ngamatin tiap halamannya, Bri itu jadi tahu ya kalau ini adalah buku harian Teteh selama hidupnya. Walaupun kotor dan kusam, tapi beberapa tulisannya itu masih bisa kebaca. Dan inilah kisah kehidupan dari Teteh. Sendiri di rumah ini tidak dapat yang banyak kulakukan. Kegiatan sehari-hari hanya perulangan. Setiap pagi aku menyapu dan mengepel lantai. Tapi semuanya harus dilakukan untuk mengusir rasa bosan yang sering kali hinggap. Rumah peninggalan orang tuaku ini tergolong besar karena memiliki 2 lantai. Dari banyaknya kamar yang ada, di rumah itu aku menempati kamar paling depan di lantai dasar. Aku memilih kamar itu karena posisinya yang dirasa ideal. Ketika membuka jendela, aku dapat langsung melihat halaman depan yang cukup luas yang ditanami banyak bunga. Halaman belakang rumah juga sama. Ada banyak tanaman bunga di sana. Hampir setiap sudut di bagian rumah selalu ada tanaman bunganya. Aku sangat menyukai tanaman, khususnya bunga warna-warni, karena itu bisa menambah keindahan dan menghilangkan stres. Dari berbagai macam bunga yang kutanam, aku paling suka satu jenis bunga, yaitu yang kelopaknya berwarna ungu, yang juga mempunyai aroma yang sangat khas. Aromanya menenangkan. Aku mendapatkan bibit tanaman itu dari salah satu teman baikku. Loh, jangan-jangan ini bunga yang sering dicium sama si Bri lagi. Ya udahlah, kita lanjut aja nih guys. Ronald, Didit, dan Ana terlihat sangat lahap menyantap kue buatanku. Aku cukup senang melihat itu. Aku senang karena ada anak-anak kecil yang sering main ke rumah, sehingga suasana jadi lebih hidup. Ana, anak perempuan yang sangat cantik dan mengemaskan. Perilakunya juga menyenangkan. Dia yang selalu menemaniku di rumah. Tidak jauh dari rumah, ada taman bermain yang sangat luas. Taman beralaskan rumput yang di atasnya ada banyak mainan anak-anak, seperti jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, dan lain-lain. Di taman itu juga ada satu pohon yang cukup rindang dan besar di beberapa sudutnya sehingga bisa buat meneduh bermain bersama Ana. Ana sudah menjadi sosok pengisi hidupku yang kosong dalam beberapa tahun belakangan ini. Ana? Waduh. Aku selalu duduk sendiri di meja makan, menatap ruang kosong di sekelilingnya. Aku hanya bisa melamun, belanja sendiri, masak sendiri, makan pun juga sendiri. Di meja makan itu, aku mengerjakan hobiku, yaitu melukis. Aku melukis lukisan bunga karena aku sangat menyukai bunga. Setelah 2 lukisan selesai, aku membuat bingkai. Satu lukisan dipasang di ujung ruang lantai atas dan satunya terpasang cantik di lorong tangga. Aku menikah sejak tahun 1985. Awalnya rumah tanggaku baik-baik saja. Kami cukup menjadi keluarga yang harmonis walaupun kedua orang tua kami tidak merestuinya. Bahkan aku sampai menikah tanpa restu orang tua. Beberapa bulan setelah menikah, orang tuaku meninggal karena kecelakaan di luar kota. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan baik, sebelum kemudian berubah selamanya. Memasuki tahun ketiga pernikahanku, suamiku kehilangan pekerjaan. Selama 3 bulan suamiku menganggur dan pemasukan sama sekali tidak ada. Sementara keuangan kami mulai menipis. Hendy, suamiku, sudah berulang kali mengirim lamaran kerja, namun masih belum ada panggilan hingga suatu ketika dia dapat panggilan kerja, namun letaknya terlalu jauh, yaitu di Jakarta. Aku merasa berat, tapi aku tidak boleh egois sampai akhirnya suamiku benar-benar kerja di sana, dan kami menjalani hubungan jarak jauh. Bulan-bulan pertama, suamiku sempat pulang 1 minggu sekali. Tapi di bulan-bulan berikutnya, semakin lama jadwal pulangnya menjadi jarang. Ada yang sebulan sekali, bahkan 3 bulan sekali.
Komunikasi kami sungguh menjadi sangat kurang sebagai pasangan saat itu. Suatu hari, aku pernah mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak kukenal. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Helena? Iya, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya Nina. Kalau Hendy sudah sampai, tolong bilang ke dia untuk menelpon ke 021. Penting. Nina? Nina siapa? Pokoknya, suruh dia telepon saya. Penting. Sekitar jam 12 malam, suamiku sudah pulang. Aku langsung menanyakan tentang Nina, namun dia bilang hanya teman kerja. Meski ragu, aku tetap mencoba untuk percaya. Beberapa bulan terakhir, kiriman uang dari suamiku semakin jarang kuterima. Dalam hal ini, aku tidak pernah menuntut, tapi kehidupanku menjadi serba kurang. Aku memanfaatkan hobi untuk mencari uang dengan menjual karangan bunga, yang untungnya bisa sangat laris. Setidaknya itu bisa memenuhi kebutuhanku. Aku kedatangan tamu 2 orang laki-laki, yang ternyata mereka adalah penagih hutang. Aku hancur saat tahu rumahku sudah dijadikan jaminan. Parahnya, uang dari pinjaman itu aku sama sekali tidak mendapatkannya. Aku hanya diberi waktu 3 bulan untuk melunasi hutang suamiku yang cukup banyak. Nah, di sini nih tragisnya guys. Nyaris tengah malam, teleponku berdering mengagetkanku. Halo, ini Helena. Aku Nina. Ada apa ya? Suamimu sudah tidak mencintai kamu lagi. Sebaiknya kamu melepaskan dia. Aku sedang mengandung 6 bulan. Dan ini adalah anak dari suami kamu, Hendy. Aku jatuh terduduk menangis jadi-jadinya. Aku begitu syok menerima kabar yang sama sekali tidak pernah aku inginkan. Nah, aku salah. Aku minta maaf. Semua ini terjadi karena ketidaksengajaan. Aku menangis dengan air mata yang tidak terhitung lagi ketika suamiku menjelaskan semuanya. Nina, yang awalnya rekan kerja, yang seiring berjalannya waktu, mereka saling menyukai. Kami bertengkar hebat karena perselingkuhan suamiku dengan Nina yang sudah tidak bisa dimaafkan. Aku menyerah. Rumahku akhirnya disita karena aku tidak sanggup membayar cicilannya. Aku bersandar di kursi, tubuhku yang lemas dan aku hanya bisa diam membisu. Rumah terasa sangat sepi. Aku hanya bisa diam di meja makan sendirian. Pikiranku kosong. Aku hanya bisa tersenyum kecut. 3 kuncup bunga ungu dalam genggamanku menimbulkan aroma yang sangat wangi. Aku tidak sanggup lagi. Aku lelah. Aku kalah. Aku menyerah. Sidang skripsi akhirnya berhasil dilaluin sama Bri tuh. Akhirnya dia bakal jadi sarjana ekonomi. Hari ini juga bakal jadi hari terakhir dia di rumah Teteh. Banyak banget tuh kenangannya diinget-inget sama Bri. Kenangan yang enak sama yang gak enaknya. Bri pun pamitan tuh sama yang lain. Nah selesai pamitan dia masuk ke kamar sekitar jam 5 sore. Pas dia masuk kamar gak lama ada aroma khas bau kedatangan Teteh. Teh, aku pulang ya. Kuliahku sudah selesai. Terima kasih sudah mau berteman. Teteh tenang di sana ya. Pokoknya jangan ganggu orang lain yang nanti bakal nempatin kamar ini.
Tiba-tiba bagian tubuh sebelah kanan Bri itu kerasa dingin dan ada aroma bunga yang tercium udah sangat dekat rasanya gitu loh. Iya teh, aku pamit ya. Dengan berat Bri berdiri dan jalan tuh dia keluar rumah. Nah pas di gerbang dia ngeliat lagi tuh ada sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih dengan motif bunga-bunga. Selamat tinggal rumah Teteh. Mungkin selama ini Teteh hanya ingin berteman saja, ya walaupun dengan caranya sendiri. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa di mana akhirnya kita tuh jadi tahu ya ada kisah menyedihkan di balik kehidupan Teteh. Kok bisa-bisanya gitu loh ketemu buku diarinya? Gimana coba? Apa lebih baik kita undang Bri aja nih ke Om Mamat biar bakal lebih jelas semua? Gimana? 5.000 komen atau tag aja Instagram gue yang banyak, nanti bakal kita undang Bri ke Om Mamat. Makasih yang udah ngikutin 4 part rumah Teteh. Semoga kalian suka dan kalian bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa juga setiap hari Kamis bakal ada Om Mamat season 4 yang bakal beda banget karena di situ gue bakal jadi inspektur horor tragedi. Gue juga nggak lupa ucapin sekali lagi terima kasih kepada Bri yang udah ngizinin gue bacain kisah ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.